Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran. Oke. Kali ini Kita akan bahas bahan baku. klausul baku maksudnya. Klausul baku Pak Bos, bukan baku mau buat bangunan. Kita akan membahas perbedaan antara perjanjian baku dengan klausul baku. Perjanjian baku itu perjanjian yang dibakukan, yang dituangkan di dalam form. Maksud form di sini formulir. Apakah perjanjian baku tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak diperbolehkan, dan apakah klausul baku yang bertentangan? Jadi perbedaan antara perjanjian baku dengan klausul baku itu apa? Kita akan menjelaskan. Kita sharing lah, sharing sama teman-teman semua. Sebagaimana yang kita tahu dalam perikatan perjanjian itu dikenal asas kebebasan berkontrak 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian yang sah mengikat para pihaknya sebagaimana layaknya undang-undang. Jadi kesepakatan itu atau perjanjian itu tidak bisa ditarik secara sepihak atau tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Namun, ini ketiga, harus ada itikat baik, ya kan? Di sini ya ada semacam persoalan tentang kesepakatan. Kesepakatan itu bisa dianggap terjadi apabila kedua belah pihak yang dalam perjanjian ini posisinya equal, sejajar. Jadi tidak ada satu di bawah, yang lainnya lebih tinggi, ya kan, baik dari segi ekonomi atau psikologis atau karena kondisi darurat. Nah, sementara dalam klausul baku, Aku tak singgah. oh iya. Perjanjian baku itu dibedakan menjadi 3. Ngasih Oh, iya. kita ngomong bagi menjadi 3 perjanjian baku ini. 1, perjanjian baku sepihak. Yang kedua, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh biasanya teman-teman lawyer lah, seperti kita ini, atau teman-teman notaris. Jadi untuk perjanjian baku yang secara sepihak biasanya sering ditemui, yaitu perjanjian antara si kreditur dengan kreditur, ya kan? Ya. Biasanya dituangkan dalam satu form gitu ya Pak Kuku ya? Ya, formulir. Ya. Nanti mungkin Pak Kuku bisa mengilustrasikan kan Ya. dari Pak Kuku kebetulan di lembaga pembiayaan. dulunya, sekarang dia advokat. Loh iya, sekarang kan advokat ya? Iya Pak. Fokus sekarang jadi advokat. Kita fokus ke yang pertama ya, perjanjian baku secara sepihak ya. Perjanjian baku secara sepihak itu biasanya kreditur dengan si debitur. Jadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perkembangan dunia lembaga pembiayaan itu kan sudah ditentukan Pak Bos untuk perjanjian. Biasanya kan kalau teman-teman pemirsa pernah melakukan perjanjian dengan lembaga pembiayaan, entah itu kredit kendaraan bermotor atau Apa Leda? atau misalnya melakukan pinjaman dengan pihak bank, itu biasanya kan disodori teman-teman form atau prasyarat lah untuk dapatnya disetujui. Dari situ kan biasanya banyak beberapa lembar yang harus teman-teman tanda tangani, Pak Sandi. Nah di situ kan terkadang calon konsumen atau calon nasabah ini karena kebutuhan yang mendesak, itu tadi yang mau nggak mau dia terpaksa menandatangani persyaratan tersebut. Padahal ditemui di lapangan itu calon konsumen atau yang bahkan sudah jadi konsumen itu tidak paham apa isinya. Dan biasanya oleh lembaga pembiayaan atau pihak bank lah, mungkin itu tidak dijelaskan secara detail itu isi perjanjian, apakah yang harus diperbolehkan dalam perjanjian tersebut, intinya rambu-rambu apa yang
harus dilakukan oleh si calon konsumen atau calon nasabah tersebut. Ini gini Pak. Kamu nanya dulu, kenapa sampai nggak paham? Apakah kata-katanya terlalu sulit atau font huruf ya terlalu kecil atau bagaimana? Sebenarnya ini kurang enak. Oh nggak, itu senang enak ini. Bisa jadi. Gini Pak Sandi, biasanya itu kan dari Biasanya itu kadang ada yang bisa membaca, ada yang bukan mereka masalah tulisannya kecil-kecil. bukan masalah itu. Di situ kan sudah nah ini yang mau nanti kita tanyakan kepada Pak Bos. Apakah ini termasuk perjanjian baku atau klausul baku? Sebentar, itu biasanya sudah jadi form itu. Form itu sudah ada, perjanjian itu sudah ada draftnya. Dan biasanya atau kebanyakan itu kecil hurufnya. Itu jadi susah untuk kita baca Dengan cermat ya. dengan cermat per itemnya, dan banyak lembaran-lembaran itu dan biasanya kurang dijelaskan. Secara sederhana, klausul baku itu semacam aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak terlebih dahulu Ya. oleh pelaku usaha. Berarti pelaku usaha tadi. Iya, pelaku usaha. Berarti Pak Opo pelaku usaha ya? Bukan, ini hanya mengilustrasikan Pak Bos. Siap. Biasanya kalau ada poin-poin yang tidak sepakat, mungkin bisa dibilang gitu, pilihannya cuma satu, jadi kredit apa enggak. Nah, ini Nah itu Pak Sandi, biasanya yang sering terjadi apabila ada calon konsumen atau calon nasabah yang mungkin tidak sependapat dengan isi dari perjanjian tersebut, pilihannya cuma itu, silakan Anda kredit atau silakan Anda lanjutkan perjanjian dengan lembaga take it or pembiayaan. leave it gitu Iya. ya. Lu ambil apa lu Atau out. iya, kalau lu nggak setuju ya silakan. Ini persoalannya. Ini persoalannya di sini. Jadi kan masalah apa asas equal kesejajaran, keseimbangan itu enggak ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya wakil itu. Temennya kemana? terus pertanyaannya Pak Sandi, kalau Jangan banyak tanya. enggak, Banyak tanya itu memalukan. kalau misalnya ada yang itu tadi kan termasuk klausul baku ya. Apakah mungkin lembaga pembiayaan seperti tadi yang Pak Sandi jelaskan, menurut undang-undang kan harus equal, perjanjian tersebut harus berimbang antara pelaku usaha dengan calon konsumen ini. Apakah mungkin dari pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan setiap ada calon kontrak atau calon kreditur itu membuat perjanjian satu persatu? Nah itu. Gimana Pak Bos? Coba di sini. Mungkin saja. Nanti itu yang jelaskan oleh Ya, Pak. ya. Mungkin aja. Iya. Jadi kan yang dimaksud klausul baku adalah itu kan ada kriteria, Ya. tidak boleh begini, tidak boleh Batasan-batasannya. sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Langsung to the point menuju ke sana. Oh iya langsung. Wah. Durasinya. Gimana Pak Bos? Secara aturan itu biar teman-teman paham, teman-teman pemirsa. Kita kembali ke Jadi apa itu? Kita kembali ke Topik. ya topik. Topik saya bundar topik saya. Kita harus melihat dulu asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pada prinsipnya para pihak berhak untuk menentukan isinya, berhak untuk isi perjanjian, maksudnya bentuk perjanjiannya, dan berhak menentukan dari jenis perjanjian tersebut. Akan tetapi dari kesemuanya ini semua tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kesepakatan itu dianggap bisa terjadi apabila posisi equal. Nah, sementara klausul baku itu cenderung pada sebagaimana yang diatur dalam pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kegunaan keadaan di mana salah satu pihak itu berada di bawah
ya kan, yang lainnya di atas. Nggak seimbang lah. Nggak seimbang. Ya, sementara kan perjanjian dikenal asas keseimbangan. Ini perjanjian baku apa klausul baku ini? Perjanjian. Perjanjian baku. Perjanjian baku tanpa ada klausul baku. Perjanjian baku tanpa ada klausul Nah, baku. Ya. intinya itu topik ketentuan pasal 18 Undang-Undang Konsumen itu, ya kan? Kita udah memenuhi ya, ini nggak dilanggar nih, nggak dilanggar. Bisa nggak kita menciptakan semacam apa pelaku konsumen itu menerbitkan perjanjian baku, ya kan, dalam apa namanya masal, jumlah apa tadi masal ya? Jumlah masal. Ya, banyak gitu kan, sekaligus itu udah perjanjian baku udah 3 store provinsi. Pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya bisa, tapi perjanjian tersebut harus mudah dimengerti oleh konsumen. Seandainya ada konsumen yang membaca klausula dan tidak dimengerti, mohon untuk dijelaskan. Tapi alangkah baiknya jika perjanjian tersebut dibacakan oleh siapa? Oleh siapa? Ya pelaku usaha. Ya, oleh tukang baca maksudnya di sini. Tapi Pak Ukon akan begitu. Iya, gini pemirsa, kesimpulan dari Pak Bos tadi, idealnya suatu perjanjian semacam itu. Jadi apabila teman-teman calon konsumen atau calon nasabah, tolong dicermati apakah ada di perjanjian tersebut ada yang tidak mengerti atau kurang paham. Mohon untuk dijelaskan, jangan karena kebutuhan yang mendesak menyebabkan kesusahan di kemudian hari. Mungkin itu Pak. Dengan konsumen. Ya. Pada prinsipnya ya, pelaku usaha itu harus beritikat baik dan memberikan informasi yang benar akan produknya. Jadi walaupun tulisannya kecil-kecil, sekecil semua telah, ya. Tapi kan tetap kita harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa produk kita ini seperti ini. Jadi apa adanya, tanpa ada yang ditutupi, apalagi ada cacat tersembunyi. Dan yang terpenting dari semuanya adalah dalam sebuah perjanjian baku jangan pernah ada klausul baku. Mantap. Seandainya ada klausul baku, pidana itu jangan lupa. Ada sanksinya. Pidana, sanksinya itu pidana. Jadi bukan sekedar keperdataan. Hati-hati untuk pelaku usaha, dengarkan. Ya kita nggak ngancam, tapi coba dibaca lah dalam perlindungan konsumen itu. Jadi ini memihak pelaku usaha apa? Enggak memihak. Oh, kita enggak, keseimbangan iya. sama-sama. Toh pada Kita kan juga bisa sebagai pelaku usaha, bisa sebagai konsumen bisa. konsumen pun butuh, pelaku usaha pun butuh, kan sama-sama butuh. Oh, situasi Jadi kan, semua. Iya. siapa yang nggak butuh kendaraan bermotor? Pasti butuh. Pasti. Ya, Pak Sandi. Maka Jadi di sini bukan cuma benda bergerak, tapi mungkin juga benda tidak bergerak. ya itu contohnya aja kan. Jadi konsumen juga gitu, konsumen harus memberikan kepastian. Jadi seandainya di situ sudah dituangkan di dalam perjanjian bahwa apabila dalam jangka waktu 3 bulan konsumen tidak bisa untuk Memenuhi prestasinya. Iya, memenuhi prestasinya atau melunasi pembayaran tersebut, paling tidak konsumen harus bisa mengajukan permohonan lah. Ya, ada konsekuensinya lah Ada ya. konsekuensinya. Harus Mungkin tanggung jawab. bagi pelaku usaha ditunggu sampai 3 bulan berikutnya. Tapi setelah itu apabila tidak ada itikat baik, maka pelaku usaha bisa menjual barang tersebut. Bukan cuma fidusia. Jadi menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dan nanti berapa uang yang masuk pada konsumen Selisihnya Itu, iya, apabila selisih. ada selisih itu harus Dikembalikan dikembalikan. kepada konsumen. Tapi di sini mungkin dari jenjang waktu keterlambatan 3 atau 6 bulan itu di sini pasti ada denda, tapi dendanya jangan terlalu banyak. Nah, ya untuk sementara itu dulu. kita lagi pada pusing ya kan, barusan datang jet lag ya kan. Penjelasannya detail. Kita ini baru datang. Ini dolar kita juga lagi naik turun ya kan. Oke, cukup sampai di sini dulu. Salam untuk semangat jalan hidup. Jangan pernah lupa untuk bahagia.